Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Telteh Guru. Oke, kita lanjutin dari part yang pertama ya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi di sini di part 2 kita akan membahas perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan operasi campur hitung pada bilangan bulat. Oke, nah kita bahas dulu tentang perkalian bilangan bulat. Nah, di sini di perkalian bilangan bulat hampir sama seperti sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan. Sini kita bahas dulu, jika bilangan bulat positif dikali bilangan positif, hasilnya pasti jadi tetap positif. Nih contoh misalnya 2 kali 3 sama dengan 6, 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, semuanya jadi bilangan positif kan. Nah, kalau bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat negatif, itu hasilnya jadinya sama dengan bilangan bulat negatif. Nih contoh, hal 2 dikali min 3, maka hasilnya pasti negatif. Tinggal kita kali 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya min 6. Gitu ya. Sama nih. Jadi kali dulu positif kali negatif, hasilnya negatif. 15 kali 3, 45 gitu. Sama ini dibalik aja nih. Bilangan bulat negatif dikali bilangan positif, hasilnya jadinya bilangan bulat negatif. Ini contohnya nih. Nah, kalau bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya pasti bilangan positif. Contohnya seperti ini. Jadi min 2 dikali min 3, min dikali min itu jadinya plus atau positif. Kalau positif tidak perlu kita tulis ya. Tanda plus di sini tidak perlu. Jadi tinggal 2 kali 3, 6. Sama ini juga min dikali min plus 5 kali 13, 65. Perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. Nah ini bilangan berapapun, mau dia bilangan bulat positif ataupun negatif, kalau dikali 0 hasilnya pasti tetap 0. Nah ini contohnya nih, min 2 kali 0 hasilnya tetap 0, 12 kali 0 hasilnya tetap 0. Kalau dengan 1, bilangan berapapun, misalnya A dikali 1 sama dengan A, jadi dia kalau dikali dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sama kayak perkalian 1 lah ya. Jadi tetap nih 2 kali 1 tetap 2, min 15 kali 1 tetap min 15. Nah, atau kalau mau ringkasnya seperti ini. Jadi positif kali positif hasilnya positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Oke. Nah, kita coba contoh. Nih, kita kaliin dulu bilangan bulat negatif dengan positif. Berarti di sini hasilnya adalah negatif ya. Yang kedua, hasilnya arti negatif. Yang ketiga, ini maksudnya tanda kali ya, bukan tambah. Di min 30 kali min 5, min kali min hasilnya plus. Oke, sekarang sifat perkalian bilangan bulat. Di perkalian bilangan bulat hampir sama seperti penjumlahan. Yang pertama ada sifat komutatif. Komutatif ialah kemarin pertukaran. Jadi A dikali B itu sama saja dengan B kali A. Contoh gini, 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 2 juga 6 gitu. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, misal gini, ruas kiri kita kali dulu A kali B, sedangkan yang di ruas kanan kita kalikan dulu B kali C. Kita lihat contohnya nih, 2 kali 3 kali min 4 dengan 2 kali 3 kali min 4. Yang sebelah kiri kita selesaikan 2 kali 3 dulu, hasilnya 6. 6 kali min 4 hasilnya min 24. Yang kanan kita kali dulu 3 kali min 4. 3 kali min 4 min 12. 2 kali min 12 min 24. Nah, sama ya. Sifat distributif. Distributif ini maksudnya adalah penjabaran. Nah, misalnya kayak ini. Kalau ada soal A dalam kurung B tambah C, itu sama saja dengan A kali B ditambah A dikali C. Nah, atau gini gambarannya nih. Ini misal contoh 2 dalam kurung 3 tambah 4, artinya boleh kita selesaikan dulu 3 tambah 4, 7 baru kali 2. Hasilnya 14. Atau boleh juga 2 kali 3 1 nih ditambah 2 kali 4.
8. 6 tambah 8 hasilnya 14. Nah, itu jadi sama ya. Gimana sampai sini? Mudah kan? Adi ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Di pembagian juga hampir sama. Bilangan bulat positif dibagi bilangan positif, hasilnya tetap positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Ini contohnya nih. Nah, untuk bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Nah, jika 0 dibagi dengan A, hasilnya akan jadi 0. Beda dengan A dibagi 0 ya. Nah, untuk pembahasan kenapa beda antara 0 dibagi A dengan A dibagi 0, teman-teman bisa cek link deskripsi di atas ya. Nah, sifat pada pembagian bilangan bulat. Di bilangan bulat ini tidak mempunyai sifat khusus. Kenapa ya? Kenapa di ini tidak ada kayak komutatif, asosiatif? Nah, coba kita bahas. Nah, ini contoh soal untuk bilangan bulat, pembagian bilangan bulat negatif. Nah, atau kalau mau jelasnya lihat di sini. Positif ketemu positif positif, negatif dibagi negatif positif, negatif dibagi positif negatif, positif dibagi negatif jadinya negatif. Sama ya, sama seperti di perkalian. Nah, kita bahas yang tadi. Kenapa tidak ada sifat komutatif pada pembagian? Nih, kita cek 10 dibagi 5 apakah sama dengan 5 dibagi 10. 10 dibagi 5 kita tahu hasilnya 2 kan. Nah, sedangkan kalau 5 dibagi 10 itu hasilnya 0,5. Jadi tidak sama antara yang kiri sama yang kanan. Jadi tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, kenapa tidak ada sifat asosiatif? Misalnya kita contoh seperti ini. 10 dibagi 5 dibagi 2 dengan 10 dibagi 5 dibagi 2. Cuman bedanya kita kerjain yang kiri 10 bagi 5 dulu. Yang sebelah kanan kita kerjain 5 bagi 2 dulu. 10 dibagi 5 itu 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Yang sini 5 dibagi 2 itu 2,5 atau 2,5. Terus 10 dibagi 2,5 itu hasilnya 4. Ternyata beda antara yang sebelah kiri sama yang kanan. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, terakhir di sini operasi hitung campuran. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang harus kita ingat nih, yang mana sih operasi hitung yang harus didahulukan? Jadi yang pertama dahulukan dulu perkalian atau pembagian. Kalau dia sama-sama ada perkalian dan pembagian, lihat mana yang muncul duluan, apakah perkalian ataukah pembagian. Yang kedua baru lihat penjumlahan atau pengurangan. Oke, contoh seperti ini. 25 ditambah 15 dikali 4. Nah, kita lihat di sini. Ada penjumlahan sama perkalian. Berarti kita dahulukan yang perkalian. Nih, kita buat dalam tanda kurung ya. Berarti ini perkalian lebih dulu. 25 ditambah 15 kali 4, 60. Nah, baru di sini tinggal kita tambah. 25 ditambah 60. 85. Contoh yang kedua. Sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan sama perkalian. Mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang pembagian sama yang perkalian. Nah, jadi kita buat dalam kurung nih. 47 kita tetap letakkan di sini dulu karena belum kita hitung. Dikurang 15 dibagi 3. 15 bagi 3 dulu, ditambah 10 kali 2. 47 dikurang 15 bagi 3 itu 5, ditambah 10 kali 2, 20. Ya, kalau di sini sudah tinggal ini, tergantung operasi hitung yang berada di awal. Berarti dikurang dulu. 47 dikurang 5, 42. 42 tambah 20, 62. Gimana sampai sini? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, itu saja materi kita tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.